Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Newcastle United tunjuk Eddie Howe sebagai manajer baru. Newcastle United mencari manajer baru usai memecat Steve Bruce. Pada akhirnya, pencarian Newcastle berhenti di Eddie Howe. Mantan manajer Bournemouth itu memang tengah menganggur setelah pisah jalan dengan The Cherries pada Agustus 2020. Lewat situs resminya, Newcastle mengumumkan pengangkatan Eddie Howe sebagai pelatih kepala Senin 8 November 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pria berusia 43 tahun itu dikontrak sampai musim panas 2024. Xavi Day. Xavi Hernandez resmi diperkenalkan sebagai pelatih Barcelona di Camp Nou. Sambutan hangat penuh sukacita menyelimuti stadion. Dilansir dari situs resmi Barcelona, Camp Nou dipadati oleh sekitar 1000-an penonton. Para culés, begitu sebutan fansnya Barca, menyambut kedatangan Xavi dengan penuh semangat. Harapan tinggi disematkan pada pundak Xavi, sebab para fans tahu Xavi akan membawa DNA Barcelona kembali. Manchester United tak berencana pecat Solskjaer. Desakan agar Solskjaer diberhentikan kembali menggema setelah United menelan kekalahan memalukan dari Manchester City di Old Trafford. Hasil itu menandai kekalahan ke-6 Manchester United dalam 12 pertandingan terakhir di semua ajang. Meski demikian, MU tidak berencana memecat Solskjaer. Berdasarkan laporan ESPN, sumber-sumber dekat Solskjaer mengungkapkan bahwa Solskjaer dipastikan masih akan melatih MU setelah jeda internasional. Disebutkan pula bahwa manajemen MU memilih untuk mempertahankan Solskjaer setidaknya sampai akhir musim ini. Akan tetapi keputusan itu masih bisa berubah jika posisi MU di Liga Champions musim depan terancam. Juventus segera pecat Aaron Ramsey. Kisah kerjasama antara raksasa Italia Juventus dengan Aaron Ramsey sepertinya akan berakhir dengan noda buruk. Bianconeri diketahui telah bersedia memutus kontrak gelandang asal Wales tersebut. Selama 3 musim, Ramsey cuma mampu mengantongi total 70 penampilan di semua kompetisi. Jelas, kontribusinya di atas lapangan sangat tidak sebanding dengan uang yang harus dikeluarkan klub sebagai upahnya sejauh ini. Ramsey diprediksi akan melanjutkan kiprahnya di Premier League. Newcastle United yang baru berpindah kepemilikan dikabarkan tertarik memakai jasanya. Antonio Rudiger kian dekat gabung Real Madrid. Kepindahan Rudiger ke Madrid semakin mendekati kenyataan karena sang agen hampir mencapai kesepakatan dengan Los Blancos. Beberapa pekan terakhir, agen Rudiger dilaporkan intens berkomunikasi dengan Real Madrid. Pihak Real Madrid sangat tertarik memboyongnya ke Spanyol. Saat ini proses negosiasi agen Rudiger dan Madrid sudah mencapai tahap akhir, sehingga sang bek diyakini akan bergabung dengan Los Blancos di tahun 2022. Hal ini dikarenakan proses negosiasi Rudiger dengan Chelsea masih alot. Manajemen Chelsea ogah memenuhi permintaan gajinya yang cukup tinggi. PSG marah, Lionel Messi bela timnas Argentina. Messi sudah absen tidak membela PSG sejak akhir Oktober kemarin dan telah melewatkan 3 laga bersama Les Parisiens. La Pulga menepi karena mengalami masalah pada lututnya. Sementara Leandro Paredes yang ikut membela timnas Argentina sudah absen lebih lama dari kompatriot senegaranya itu. Ia telah melewatkan 5 pertandingan karena cedera hamstring. Leonardo sebenarnya tidak mempermasalahkan jika pemainnya membela negara mereka. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa kedua pemain timnya harus membela timnas Argentina padahal sedang cedera. Hati-hati pakai Pulisic. Pulisic baru pulih dari cedera ankle yang membebatnya sejak September lalu.
Dia sudah bermain total 23 menit di 2 laga kontra Malmo di Liga Champions dan Burnley. Tentu saja Tuchel tak mau buru-buru memainkan Pulisic mengingat dia sempat absen lama juga sebelum itu karena cedera serupa. Sayangnya timnas AS asuhan Greg Berhalter rupanya tidak mau tahu. Rashford out, Emil Smith-Rowe in. Timnas Inggris mengumumkan perubahan skuadnya untuk menghadapi jeda internasional yang akan datang. Emil Smith-Rowe untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas. Smith-Rowe tampil mengesankan bersama Arsenal belakangan ini. Manajer Inggris Gareth Southgate memanggil Emil Smith-Rowe setelah sejumlah pemain urung memperkuat The Three Lions, salah satunya adalah Rashford. Rashford akan tetap di Manchester United untuk fokus membalikan kebugaran fisiknya. Inggris akan menghadapi Albania di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Sabtu nanti. Mereka selanjutnya tandang ke San Marino 3 hari kemudian. Situasi Hazard tak ideal. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez mengakui situasi Eden Hazard di Real Madrid tidak ideal, namun dia tidak cemas karena Hazard masih menikmati sepak bola. Hazard memang memiliki karir yang sulit sejak hijrah ke Madrid. Pada musim panas 2019, nasib gelandang berusia 30 tahun itu semakin tidak jelas di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti. Eden Hazard kini sedang bersama timnas Belgia untuk melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Martinez optimistis masih ada kesempatan bagi Hazard untuk bersinar di sisa musim. Terkenang Messi, fans Barcelona hina PSG dalam perkenalan Xavi. Supporter Barcelona yang menghadiri perkenalan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru di Camp Nou diklaim menghina Paris Saint-Germain karena terkenang Lionel Messi. Nyanyian itu sempat terekam kamera siaran resmi Barcelona. Video supporter Barcelona menghina PSG juga banyak tersebar di media sosial Twitter. Hinaan tersebut diklaim terkait dengan kepindahan Messi ke PSG dari Barcelona pada musim ini. Messi jadi pemain PSG setelah Barcelona kesulitan keuangan. Di mata supporter Barcelona, PSG kini jadi musuh nomor 1 mereka, lebihi kebencian terhadap Real Madrid. Barcelona era Xavi dimulai hari ini, banyak pemain yang pergi. Barcelona menyambut era baru di bawah komando Xavi Hernandez setelah 6 tahun meninggalkan Barcelona. Xavi Hernandez akhirnya kembali ke Camp Nou dengan kapasitas sebagai pelatih. Dilansir dari Sport, dia dijadwalkan memimpin latihan klub untuk kali pertama pada hari ini, Selasa 9 November. Namun sesi latihan perdana Barcelona di era Xavi tidak dihadiri sebagian besar pemain. Mayoritas pemain Barcelona harus membela negara masing-masing untuk melakoni partai internasional. Ada pula beberapa anggota tim yang mengalami cedera. Masih menurut sumber serupa, guna mengisi kekosongan, Xavi bakal memanggil pemain dari tim B. Lepas Sterling ke Barcelona, Guardiola minta dibarter sosok tak terduga. Manajer Manchester City Pep Guardiola siap melepas Raheem Sterling ke Barcelona, namun ia meminta sang winger dibarter dengan Frenkie de Jong. Bersama Barcelona, de Jong dinilai masih belum menampilkan kemampuan terbaiknya seperti yang ia tunjukkan saat masih membela Ajax. Namun hal itu tidak mengurangi ketertarikan Guardiola. Ia yakin Manchester City bisa menjadi tempat yang tepat bagi Frenkie de Jong untuk mengeluarkan performa puncaknya. Di sisi lain, Barcelona masih belum bisa memutuskan nasib de Jong karena masih menunggu evaluasi Xavi terhadap para pemain seusai menjalani sesi latihan. De Jong sendiri saat ini tidak berada di skuad Barcelona karena tengah bergabung dengan timnas Belanda untuk kualifikasi Piala Dunia. Kabar buruk hantam Manchester United. Salah satu pemain tengah Manchester United, Paul Pogba, dilaporkan cedera. Daily Star melaporkan Pogba terpincang-pincang ke pinggir lapangan usai latihan di timnas Prancis. Sebuah rekaman muncul pada Senin malam menunjukkan Pogba tertatih-tatih karena cedera selama sesi latihan di timnas Prancis. Menurut laporan, ia mengalami masalah paha setelah melakukan tembakan ke gawang di sesi tersebut.
Bruno Fernandes pimpin pemberontakan agar MU pecat Solskjaer. Bruno Fernandes dilaporkan memimpin pemberontakan pemain di Manchester United melawan manajer Ole Gunnar Solskjaer dan staf pelatihnya. The Daily Mail melaporkan bahwa Fernandes adalah salah satu dari sejumlah pemain senior yang frustasi karena kurangnya arahan dari Solskjaer sehingga MU melempem dalam beberapa pekan terakhir. Frustasi Fernandes atas kurangnya arahan Solskjaer bukan satu-satunya masalah yang dipahami para pemain dengan manajemen saat ini di United. Sejumlah pemain dikabarkan khawatir dengan penurunan standar klub selama hasil negatif baru-baru ini, sementara ada juga ketidakbahagiaan atas perlakuan terhadap Donny van de Beek. Kondisi Manchester United mengkhawatirkan Cristiano Ronaldo kebingungan. Cristiano Ronaldo dibuat kebingungan melihat kondisi performa Manchester United yang terus menurun belakangan ini. Ronaldo merasa prihatin setelah Manchester United menelan 2 kekalahan memalukan di laga kandang Liga Inggris. Dilansir dari Daily Star, Ronaldo merasa standar Manchester United telah menurun dibanding 12 tahun yang lalu. Ole Gunnar Solskjaer kini sedang berada di bawah tekanan setelah sejumlah pemain seperti Bruno Fernandes dan Ronaldo yang memberinya kritikan pedas. Frustasi Ronaldo memuncak pasca Manchester United kalah dari Liverpool dan Manchester City. CR7 sampai tidak bisa mengontrol emosinya dalam laga tersebut. Pengakuan Jose Mourinho bisa sakit jiwa lihat performa AS Roma. Juru taktik AS Roma, Jose Mourinho mengakui bahwa dia tidak senang dengan bisnis transfer di klub itu. Mau terus merotasi beberapa pemain dari tim setelah kekalahan memalukan kontra Bodo Glimt di Liga Konferensi Eropa. Ia juga membuat pengakuan mengejutkan, musim ini bisa jadi musim yang menyakitkan bagi fisik dan jiwanya. Namun ia tidak akan menyerah, berusaha memahami tim yang saat ini ditangani. Sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun, musim ini bisa menjadi musim yang menyakitkan bagi tubuh dan jiwa. Tetapi tetap sangat penting bagi saya untuk memahami sesuatu yang tidak dapat saya pahami sebelum saya tiba. Saya sudah tahu lebih banyak daripada yang saya lakukan 2 bulan lalu, kata Mourinho. For sale, Real Madrid jual 6 pemainnya sekaligus. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan akan menjual 6 pemain sekaligus pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Hal tersebut dikarenakan Madrid menginginkan pemain top dan mahal seperti Kylian Mbappe dari PSG. Lalu ada juga bomber Dortmund Erling Haaland. Dari 6 pemain itu ada nama Isco, lalu ada juga Gareth Bale dan bek senior mereka Marcelo. Ketiga nama itu bisa lepas secara gratis musim panas nanti. Lalu ada juga nama Jesus Vallejo dan Luka Jovic. Keduanya belum pernah jadi starter di ajang La Liga pada musim ini. Lalu ada juga nama Eden Hazard. Nama winger asal Belgia itu sudah beberapa kali disebut akan di Lego Madrid sebelumnya. Fiorentina terima tawaran 80 juta euro Arsenal untuk Dusan Vlahovic. Arsenal mengincar serius striker andalan Fiorentina yang musim lalu bersaing di daftar top skor Serie A Italia. Tawaran Arsenal untuk mengangkut Dusan Vlahovic dikabarkan telah diterima oleh pihak Fiorentina. The Gunners telah melakukan pendekatan secara verbal dengan menegosiasikan transfer penyerang internasional Serbia itu senilai 80 juta euro jelang bursa transfer musim dingin. Menurut Sky Italia, kubu La Viola senang dengan proposal yang diajukan Arsenal. Klub Serie A Italia itu disebut tak keberatan berpisah dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Meski begitu, Vlahovic tak begitu saja mempertimbangkan Arsenal sebagai destinasi berikutnya. Dia dan agennya masih akan meninjau lebih jauh beberapa klub peminat yang telah mengutarakan ketertarikan mereka. Klub-klub top lain dilaporkan telah membuat kontak dengan agen sang pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!